Aku punya tayangan lagi jamaah. Jangan suka membuka aib orang lain. Ini dia tayangannya, silakan. Gimana sih HP saya? Ada apa, Liza? Ini Bu, HP saya hilang, padahal terakhir saya simpan di meja. Kamu sudah coba download? Sudah, tapi nomornya sudah nggak aktif lagi. Oke, semuanya saya minta baris dan membawa tasnya masing-masing. Liza, HP kamu ciri-cirinya bagaimana? Warnanya hitam, Bu, ada gambar bunganya. Oke, ya sudah. Saya akan memeriksa. Oke, semuanya tutup mata. Yang melihat saya pecat. Oke, semuanya buka mata karena HP sudah saya pecat. Eliza, ini HP kamu. Lain kali dijaga baik-baik ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Ibu, kenapa tidak memberitahu pencurinya siapa? Maafkan saya, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yulia, saya tidak akan membuka aib dan mempermalukan seseorang. Karena saya belum tentu lebih baik dari dia. Baik jamaah yang ada di rumah, memang mengumbar aib orang lain tidaklah baik ya. Lebih baik kita simpan sendiri nih. Tapi ada nggak sih kira-kira nih jamaah pasti pengen tahu nih cara untuk bisa lebih menjaga mulut dan ucapan agar tidak begitu mudah menyebarkan aib orang lain. Kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Nada. Silakan Ustazah. Masya Allah, makasih Mas Soni, Habib Usman, Ustaz Syam, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Memang di akhir zaman semacam ini apalagi lisan lidah tidak bertulang. Jadi kayaknya gampang banget yang namanya kebawa arus misalnya. Kita udah mencoba untuk jalan fi siratil mustaqim atau kita mencoba untuk istiqomah tapi bawaannya nih kanan kiri narik sana sini akhir kebawa juga nauzubillahi min zalik. Gimana cara menjaganya? Yang pertama tentu tadi sudah disampaikan bahwa bermuhasabah diri. Kita mengingat diri kita bahwa kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umur yang masih tersisa. Kita harus kita syukuri dan harus kita isi dengan senantiasa dan selalu mengingat apa kekurangan kita, apa kesalahan kita. Kalau hari-hari kita sibuk untuk menghitung kekurangan-kekurangan kita, insya Allah nggak kelihatan tuh kekurangan-kekurangan orang lain. Jadi yang paling utama adalah ayo setiap hari banyak kita mengintrospeksi diri kita. Jangan fokus kepada kekurangan orang lain, tapi fokuslah kepada kekurangan diri kita. Jangan fokus kepada kekurangan sholatnya ibadah orang lain, tapi fokuslah kepada kekurangan kita. Jangan lihat kekurangan orang lain, kita lihat sholat kita udah bener apa belum. Kemudian kehusyuannya udah meningkat apa belum? Bagaimana rukun sunnah sudah dikerjakan apa belum? Tutup aurat kita udah rapi apa belum? Bagaimana diri kita nanti ketika ajal menjemput sudah siap belum amalan kita? Sudah banyak belum amalan yang akan kita bawa, kita persembahkan kepada Allah? Insya Allah kalau kita hari-hari kita mengisi dan terus mengintrospeksi diri kita, mengisi dan mengganti yang kurang-kurang menjadi yang baik, insya Allah ini akan terhindar dari kehilafan kita dalam merendahkan orang lain. Satu. Yang kedua, yaitu gunakanlah lisan kita ini senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu kalau dia bisa menjaga lisannya. Nah jadi kalau mau kemana-mana, bolehlah kita tasbih dengan subhanallah. Takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Jadi kalau lagi jalan kemana-mana, tapi kan sekarang lagi pandemi ya, nggak bisa jalan kemana-mana ya. Tapi artinya setiap hari ketika kita lagi dalam keadaan senggang, lagi dalam keadaan kosong, isi lisan kita, sibukkan dan basahkan lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil atau juga dengan kalimat thayyibah. Insya Allah lisan kita ini terjaga dari ghibah. Lisan kita terjaga dari membicarakan hal-hal yang buruk. Nauzubillah juga. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari kita terus berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga tentu kita minta sama Allah. Ada doanya, ada doa yang pendek, ada doa yang panjang. Doanya bukan hanya kita minta ini aib kita dibuka sama orang, tapi kita juga minta mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Doa yang pendek, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Nanti pendek nih ya. Doanya, doa yang memang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku.
tutuplah aibku, tutuplah kekuranganku. Insya Allah dengan begitu kita juga nggak mau mengumbar kekurangan aib orang lain. Kemudian juga ada doa yang lebih panjang lagi, boleh juga ditambahin. Doanya Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ukhtala min tahti. Ini doa yang panjang. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa di-share. Insyaallah ini doa yang sangat bermanfaat. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku. Dan tenangilah, jangan sampai aku ini punya perasaan takut. Dan ya Allah, jagalah aku dari semua sisi. Dari sisi belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari sisi atas. Dan juga ya Allah, dari sisi bawah. Jangan sampai di antara satu sisi itu aku bisa dilemahkan sama orang lain. Jadi insya Allah bukan hanya kita berbuat zolim kepada orang lain, juga mudah-mudahan kita jaga bentengi diri kita agar orang lain tidak bisa berbuat zolim kepada kita. Satu, muhasabah diri. Kemudian yang kedua, hiasi lisan kita dengan selalu berzikir kepada Allah, doa kepada Allah, insya Allah dijaga diri kita dari berbuat yang Allah murka. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustazah Nada untuk Sama-sama. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, karena kalau bicara mengenai doa-doa pasti jamaah juga tertarik ya. Oh tadi sudah dijelaskan nih sama Ustazah Nada, ada doanya ternyata ya. Dan biasanya wah langsung mau amalin setiap harinya seperti itu gitu ya Ustazah Nada ya. Nah